penasihat hukum. Saya Muhammad Pasha sebagai polisi. Saya Albi sebagai hakim ketua. Saya Giri sebagai panitia. Saya Dedan sebagai saksi dua. Saya Firdaus sebagai suami korban. Saya Sopi sebagai dokter. Saya Rizka sebagai korban. Sekian Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 November 2024 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Di sini saya akan membacakan beberapa aturan dalam persidangan. Dimohon hadirin untuk mendengarkan dengan seksama dan menaati aturan yang ada. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Yang kedua, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Yang ketiga, dilarang makan ataupun minum di ruang sidang. Yang keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung sidang pengadilan. Yang kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Yang keenam, dilarang membawa anak-anak di bawah umur kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Lalu yang terakhir, untuk melakukan rekaman baik kamera, HP recorder maupun video recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Pidana titik B/2024/PN SMI atas nama terdakwa Azkia Nur Aulia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap kepada penuntut umum? Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke ruangan persidangan. Berencana dengan pemberatan pasal 363 nomor 2 KUHP. Saudara penasihat umum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Ya. Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, yang mulia. Terima kasih. Terdakwa Azkia Nur Aulia diperingati 1. Ditahan selama 20 tahun. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa, dipersilahkan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. 3 orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia, saksi atas nama Firdaus Ramadan dipersilakan memasuki ruang sidang.
sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan suami korban yang mulia. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas pertama saudara terdapat di dalam HP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, mari kita mulai. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait pembunuhan berencana yang menimpa istri saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa istri Anda terancam? Saya menyadari setelah istri saya berseteru dengan anaknya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hal tersebut? Saya bingung dan takut, lalu saya segera menghubungi polisi untuk mengetahui informasi terkait hal tersebut. Baik, saudara jaksa penuntut umum silahkan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum silahkan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Selaku kuasa hukum terdakwa menyampaikan pembelaan atas perkara yang sedang disidangkan. Terkait dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami ingin menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Berdasarkan informasi medis dan bukti yang kami miliki, terdakwa diketahui menderita penyakit skizofrenia, sebuah gangguan mental yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan seseorang. Yang mulia, berdasarkan pemeriksaan saya sebagai dokter spesialis kejiwaan, terdakwa didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Penyakit ini adalah gangguan mental serius yang memengaruhi kemampuan terdakwa untuk memahami realitas secara normal. Skizofrenia ini disebabkan paparan zat beracun, infeksi virus, atau stres berat dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami skizofrenia. Pada saat kejadian, berdasarkan catatan medis dan pengamatan saya, terdakwa berada dalam fase aktif dari gangguan ini yang ditandai dengan delusi dan halusinasi. Dalam kondisi seperti ini, terdakwa kemungkinan besar tidak dapat sepenuhnya mengontrol perilakunya atau memahami konsekuensi dari tindakannya. Betul yang mulia, terdakwa dilaporkan mendengar suara-suara yang menyuruhnya membunuh ibunya. Ia percaya bahwa ibunya bukan manusia sejati, tetapi semacam iblis yang harus dimusnahkan. Tidak hanya itu, hasil dari integrasi saat terdakwa didapatkan oleh polisi membuktikan bahwa terdakwa memang memiliki tingkat skizofrenia yang aktif, di mana dia tidak bisa menjawab sebagaimana. Untuk skorsing sidang dalam waktu 15 menit telah habis. Maka dari itu saya sebagai hakim akan menjelaskan keputusan sebagaimana terlampir. Setelah mempertimbangkan semua fakta persidangan, termasuk keterangan saksi ahli, yaitu dokter spesialis kejiwaan, serta bukti-bukti yang diajukan, majelis hakim menerima bahwa terdakwa menderita gangguan mental berat berupa skizofrenia yang mempengaruhi kesadaran dan pengendalian perilakunya pada saat kejadian. Majelis hukum memahami bahwa dalam kondisi seperti ini, terdakwa tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 44 KUHP yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Namun demikian, demi menjamin keselamatan, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindakan yang didakwakan, namun dalam kondisi tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena gangguan jiwa. Yang kedua, menetapkan terdakwa menjalani rehabilitas di rumah sakit jiwa hingga dinyatakan stabil oleh pihak medis.
Demikian putusan ini kami bacakan dengan demikian pemeriksaan perkara pidana pembunuhan berencana dengan nomor 177 P.B/2024/PN SMI atas nama terdakwa Azkia Nur Aulia dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan tutup.